Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ila akhir al-ayah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin hamba Allah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ucapkan puji dan syukur. Dengan selalu bersyukur, maka Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang mujur dan insan manusia tafakkur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang masyhur, Rasul yang mempunyai sifat amanah, fatanah, tabligh dan jujur, Nabi yang telah membimbing kita semenjak kita berada di alam leluhur, saat berada di liang kubur, bahkan sampai di atas siratal mustaqim yang terbujur. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita berusaha untuk melatih dan mendidik diri kita agar selalu bertakwa kepada Allah. Yakinlah dan percayalah
Orang-orang Islam yang bertakwa, mereka akan dibahagiakan oleh Allah di alam dunia, sejahtera di alam nirwana, indah dan megah di alam barzah, tak gusar di tengah panasnya alam padang mahsyar. Mudah-mudahan seluruh jemaah Masjid Ansarullah termasuk manusia insan bertakwa. Hadirin hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali jalan untuk menggapai ketakwaan. Salah satunya dengan tadabbur, tafaqquh dan ta'ammuk, serta mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Sang Mustafa bersabda, Al-hujjaj wal-ummar wafdullah, wa in da'au ujib, wa in sa'alu uqtu, wa in adfa udfi alaihi. Orang-orang Islam yang merasa beriman kepada Allah, mereka memenuhi panggilan Allah, wa atimul hajja wal umrata, mereka mau untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Mereka mau menjalankan syariat Islam, mereka mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka-mereka yang menyadari diri ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sugesti dan motivasi. Al-hujjaj, orang-orang Islam yang sekarang ini di bulan Zulhijjah sedang beramai-ramai pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Wal ummar, orang-orang Islam setelah bulan Zulhijjah mereka juga pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Mereka-mereka itu dibangga-banggakan oleh Allah, diagung-agungkan oleh Allah, wafdullah. Mereka itu adalah sebagai tamu-tamu Allah, duta-duta Allah, kekasih-kekasih Allah. Hadirin hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tamu Allah, suatu kehormatan yang amat sangat luar biasa. Andai kata sekarang ini kita menjadi tamu manusia, suatu saat kita menghadiri resepsi pernikahan di sebuah gedung. Ternyata di gedung tersebut pelaminannya bagus dan indah, makanannya serba nikmat. Dikala itu seolah-olah hidup kita berada di alam surga, karena bibir kita ini dimanjakan dengan makanan yang serba nikmat, mata kita ini dimanjakan dengan cahaya tata ruang yang begitu indahnya, seolah-olah dikala itu, oh indah sekali dunia ini ya. Dikala itu kita menjadi tamu manusia. Hadirin hamba Allah sidang Jumat yang berbahagia, coba bayangkan ketika kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, ketika kita ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, kita diangkat oleh Allah sebagai tamu-tamu Allah. Di saat itulah Rasulullah bersumpah, wa in da'au, kalau kamu berdoa, doa yang masuk akal diijabah oleh Allah, doa yang impossible pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alu u'tu, kalau seandainya kamu minta, permintaan yang di luar nalar akan direalisasikan oleh Allah. Permintaan yang masuk akal juga akan diwujudkan oleh Allah. Wa in adfa udfi alaihi, berapa kamu bayar untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah? 23 juta, 33 juta, 100 juta, semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, 1445 tahun yang lalu Rasulullah sudah berjanji, Nabi Muhammad sudah bersumpah, orang-orang Islam yang mau pergi ke Mekah Al-Mukarramah, segala doanya pasti diijabah oleh Allah, segala permintaannya pasti direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik itu permintaan yang masuk akal maupun permohonan yang impossible. Hamba Allah beberapa jemaah bercerita kepada kami saat mengamalkan sabda Rasulullah ini. Kami sebut saja yang pertama, inisialnya MM. MM ini sudah berusia 56 tahun, menderita kecelakaan patah kaki, sudah bertahun-tahun kemanapun pergi selalu hidupnya di atas kursi roda. Mau makan, mau minum juga menggunakan kursi roda. Kemanapun saja pergi menggunakan kursi roda. Suatu seketika Bapak MM ini mendengar sabda Rasulullah, al-hujjaj wal ummar wafdullah wa in da'au ujibu wa in sa'alu uktu wa in adfa udfiya alaih. Oh, ini hadis amat sangat luar biasa. Rasulullah sudah berjanji, Nabi Muhammad sudah bersumpah, segala permintaan di Mekah Al-Mukarramah pasti diijabah oleh Allah. Wah, ini hadis bagus. Akhirnya Bapak MM ini mendaftarlah untuk pergi umroh. Dikala itu tahun 2016, ongkos ke Mekah masih 22 juta. Kami melihat ketika manasik Bapak MM ini berdiri dan duduk di atas kursi roda. Dari bandara menuju Jeddah juga didorong pakai kursi roda. Ketika berada di Mekah Al-Mukarramah, saat sa'i, saat tawaf, semua kegiatan dilakukan di atas kursi roda. Namun hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah tidak pernah bohong. Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Pulang-pulang dari Mekah Al-Mukarramah, Bapak MM ini berjalan seperti layaknya orang normal, padahal kakinya sudah patah, usia sudah 56 tahun, tidak ada lagi zat besi, tidak ada lagi kalsium, tidak ada lagi vitamin yang bisa menyatukan kaki yang sudah patah. Hamba Allah kami bertanya, Pak, di waktu Bapak manasik berada di atas kursi roda, saat berada di bandara, saat berada di Mekah, saat berada di Madinah juga didorong pakai kursi roda. Sekarang kenapa Bapak bisa berjalan normal seperti kami-kami ini? Hadirin, orang yang namanya baru sembuh dari penyakit, baru mendapatkan nikmat, bangganya bukan main, senangnya bukan main. Oh Ustadz, inilah Mekah Al-Mukarramah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah, al-hujjaj wal ummar wafdullah, orang-orang yang pergi ke Mekah Al-Mukarramah segala doanya pasti diijabah oleh Allah. Permintaan saya hanya satu, Ustaz. Saya ambil air Zam-Zam, saya bacakan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan wasi'a wa as'aluka syifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah ya Rabb, ini air Zam-Zam. Hamba Allah, air Zam-Zam itu betul-betul mukjizat, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jangankan penyakit, ikan yang sudah mati diletakkan di atas air Zam-Zam atau di dalam air Zam-Zam itu akan hidup kembali. Begitu mukjizatnya air Zam-Zam, begitu karamahnya yang amat sangat luar biasa dari air Zam-Zam. Lalu Bapak MM ini meminum air Zam-Zam, doanya satu, ya Allah sembuhkan kaki saya yang patah. Kemudian besok dia ambil lagi air Zam-Zam, dia bawa mandi, besok dia bawa ambil air Zam-Zam, doanya sama. 9 hari berada di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, patah kakinya sembuh. Ini merupakan suatu janji dan sumpah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala doa, segala permintaan di Mekah Al-Mukarramah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, suatu bukti yang kedua, ada seorang anak muda dari Jakarta. Dia ingin membangun ruko, ingin membangun rumah kontrakan seharga 1,5 miliar. Dan dia melihat tabungannya, oh ada 22 juta. Kalau menurut nalar kita, uang 22 juta dibelikan apa?
semen, pasir, besi berapa dapatnya? Ternyata anak muda ini yakin betul dengan sabda Rasulullah, al-hujjaj wal ummar wafdullah, wa in da'u ujib, wa in salu utu, wa in alfa udfi alaihi. Nanti di Mekah Al-Mukarramah segala doa, segala permintaan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya uang 22 juta itu dia putuskan untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Dia buat gambar yang indah, di bawahnya ruko-ruko, di atasnya ini rumah kontrakan-kontrakan. Sesampai di Raudhah, hadirin, Raudhah itu adalah tempat yang pasti permintaan kita diijabah oleh Allah. Ini jaminan Rasulullah. Anak muda ini sesampai di Raudhah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Sesampai nanti saya di Indonesia, tolong ya Allah, wujudkan keinginan saya. Saya ingin membangun ruko dan rumah kontrakan seperti ini. Masuk Multazam, masuk Hijri Ismail, semua tempat doanya hanya satu, agar bisa membangun ruko dan rumah kontrakan seperti yang dia inginkan. Ternyata Rasulullah tidak pernah bohong, hadirin. Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Orang yang meminta di Mekah Al-Mukarramah, orang yang berdoa di Mekah Al-Mukarramah, doa yang masuk akal diijabah oleh Allah. Doa yang di luar nalar, ini doa di luar nalar, hadirin. Modal 22 juta ingin membangun rumah kontrakan 1,5 miliar, tidak masuk akal. Kaki sudah patah, usia 55 tahun. Ingin kaki itu sembuh, ini doa yang tidak masuk akal. Tetapi di Mekah Al-Mukarramah bagi Allah, doa yang masuk akal diijabah. Doa yang impossible juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hadirin, sesampailah anak muda ini di Indonesia, berdirilah rukonya, berdirilah rumah kontraknya seperti yang dia cita-citakan sebelum dia pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Hamba Allah sidang Jumat yang berbahagia, banyak sekali bukti-bukti bahwasanya mukjizahnya Mekah Al-Mukarramah, karamahnya Mekah Al-Mukarramah begitu luar biasa. Untuk itu hadirin, sekarang ini sama-sama kita pasang niat, sama-sama kita rencanakan. Kalau dia bisa pergi ke Mekah, kenapa saya tidak? Apalagi sekarang ini banyak sekali bantuan-bantuan, banyak sekali pertolongan-pertolongan. Bagaimana caranya kita agar bisa pergi ke Mekah Al-Mukarramah? Andai kata hadirin, kita tidak pergi ke Mekah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai 3 panggilan sayang kepada kita. Ini panggilan sayang khusus diberikan kepada umatnya Rasulullah yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang pertama adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini adalah panggilan sayang dari Allah. Kalau seandainya orang-orang yang tidak beriman, sungguh sangat berat bagi dia untuk melaksanakan sholat. Lagi dagang disuruh sholat berat, lagi bekerja disuruh sholat berat, lagi apapun saja. Kalau orang yang tidak beriman akan merasa berat. Tapi hadirin, alhamdulillah, dagangannya ditinggalkan, pekerjaannya ditinggalkan demi memenuhi panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kita orang beriman. Panggilan sayang yang kedua adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Pergilah, datangilah rumah Allah, ziarahlah ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah. Kamu akan melihat, kata Allah, bagaimana itu kuburannya Rasulullah, bagaimana itu Ka'bah, bagaimana itu Madinah Al-Munawwarah, bagaimana itu Masjid Nabawi. Hadirin, di atas Masjid Nabawi itu hadirin sampai sekarang masih ada mayat di atas kubahnya Masjid Nabawi itu, sebagai bukti bagi orang-orang yang ingkar. Dan itu kalau seandainya kita ke Mekah Al-Mukarramah, semua akan kita ketahui. Sungguh amat rugi kalau seandainya kita tidak mau pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Dan terakhir, panggilan sayang dari Allah adalah panggilan husnul khotimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hamba-hambaku, kembalilah kepadaku.
meninggallah dalam keadaan husnul khotimah. Dengan demikian engkau akan masuk ke dalam surgaku. 3 panggilan sayang dari Allah: panggilan sholat, panggilan haji, panggilan husnul khotimah. Andai kata salah satu dari panggilan ini kita tidak penuhi, apa nanti yang akan kita jawab ketika kita bertemu dengan malaikat mungkar dan nangkir? Kamu beriman kepada Allah? Betul malaikat. Kamu bertakwa kepada Allah? Betul. Apakah kamu sudah memenuhi panggilan Allah? Sudah. Apa itu? Sholat. Oh sudah. Haji? Oh sudah. Oh husnul khotimah, silakan naumatal arus. Tidurlah engkau di sini seperti layaknya pengantin baru. Namun kalau seandainya kita belum memenuhi panggilan sayang dari Allah, apa nanti yang akan kita jawab ketika malaikat mungkar dan nangkir bertanya kepada kita? Hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maaf karena keterbatasan waktu kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini bisa kita mengerti, kita bisa pahami. Mudah-mudahan motivasi daripada Rasulullah, orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh, mereka merupakan tamu-tamu Allah. Segala permintaan pasti diijabah, segala permohonan pasti direalisasikan. Berapa ongkos yang dia bayar pasti akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfirli warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa